Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasulu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khiyaratuhu min khalqih ba'athahu Allah bin nurisati wal bayyinil lami was sayfil qati fa ballaghar risalah wa adal amanah wa awdahas sunnah wa asas syariah wa nasahal ummah wa abadallah hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita melanjutkan satu kajian mengenai halatu ahlil haqiqah ma'allah, atau menjelang ma'rifah. Satu riwayat dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang melimpahkan rasa kasih sayangnya, maka Allah akan mengasihi, menyayangi orang ini. Ya. Karena itu irhamu man fil ard, sayangilah orang yang siapapun yang ada di muka bumi. Makhluk di muka bumi ini harus disayang. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarhamkum man fis sama, maka seluruh penghuni langit akan menyayangi Anda. Ya. Ini adalah salah satu rahasia al-ilmu billah, orang yang mengenal, mengetahui, berpengetahuan tentang Tuhannya, yaitu orang yang ma'arif billah. Akan muncul satu rahasia yang sangat menakjubkan, ya, sangat menakjubkan. Jadi kita diperintah untuk menebar kasih sayang kepada siapapun di muka bumi ini, karena Rasulullah SAW adalah Nabi penuh kasih sayang. Umatnya juga begitu. Ya, kalau umatnya tidak memunculkan kasih sayang, ya berarti dia tidak dikasihi oleh orang-orang, tidak didoakan, apalagi disayang oleh orang-orang, atau makhluk-makhluk Allah di langit, para malaikat, arwah al-muqaddasah dan seterusnya. Nah, ini bahaya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ar-rahmah itu adalah halul arif, karena dia mewarisi sifat rahmah, kasih sayangnya Rasulullah SAW. Maka para arifun, kasih sayang yang melampaui manusia yang ada di muka bumi ini, yang kasih sayangnya sudah tidak pilih-pilih lagi. Ini Anda bisa merasakan ini kalau Anda mengenal Tuhan, Sang Pencipta segalanya. Ya, wa mi'raju qalbihi ila rabbih, dengan rahmat itu hatinya mi'raj kepada Tuhannya, membubung kepada Allah. Tanpa rahmatnya kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, semua karena rahmatnya Allah. Karena itu sifat rahmah ini, kasih sayang ini adalah karakter utama, kepribadian utama yang paling fundamental di dalam diri orang beriman. Ya. Wa inna ibadallah al-arifin madzahiru rahmati rabbil alamin fil makhluqin. Lah, orang-orang arif itu adalah madzahir,
ekspresi, kalau kita ingin melihat ekspresi rahmatnya Allah di mana? Di dalam diri orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah. Siapapun yang mengaku ma'rifah kepada Allah tetapi tidak ada kasih sayang di dalam jiwanya, tentu bisa palsu, ya, atau sedu ma'rifah namanya. Itu ma'rifah ilutif semu. Wa huwa subhanahu arhamur rahimin. Sedangkan Allah adalah zat yang paling penyayang dibanding siapapun. Jadi inilah cara kita diajari oleh Rasulullah SAW mencerap rahmatnya Allah. Ya, dengan kita menyayangi pada sesama tentu saja. Kasih sayang yang sejati, bukan kasih sayang yang terbatas oleh kepentingan. Nah, ini namanya kasih sayang semu. Kasih sayang sampai di hadapan Allah, di dunia, di akhirat, hingga di hadapan Allah. Maka Rasulullah SAW ketika seluruh Nabi dan Rasul angkat tangan ketika diminta syafaah oleh seluruh umat manusia besok di hari akhir. Terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau sujud hanya menyebut ummati, ummati, duh umatku, 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 umatku. Ini karena kasih sayang beliau yang melampaui segala-galanya kepada umatnya. Sedangkan para nabi yang lain, para rasul yang lain masih memikirkan nasibnya, masih nafsinya masih ada. Nah, ini teladan yang dari Rasulullah dalam perspektif kemakrifatan. Karena apa? Karena dengan rahmatnya Allah lah sesungguhnya segalanya selamat dan terbuka. Ya, maka Rasulullah ngajari kita, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan sia-sia. Kenapa? Karena kehilangan rahmatnya Allah. Di dalam basmalah itu ada cinta dan kasih sayang. Dan itu Allah menciptakan segalanya ini bersama kasih sayangnya Allah, bersama basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini selanjutnya tentu kita akan memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun, kalau Anda tidak tahu. Ahla dzikri ini siapa? Kenapa Allah tidak menyebut ahlal ilmi, ahlal fikri, ahlal aqli, ya, tapi ahla dzikr. Ahlu dzikr adalah orang yang terus menerus hatinya yatufullah daiman, seperti tawaf terus menerus kepada Allah. Dia nggak pernah lepas kebergantungan kepada Allah. Allah adalah satu-satunya dan tidak pernah lepas dari ingatan dan pandangannya. Ahlu dzikr inilah ahlul ma'rifah, ahlullah. Anda bertanya kepada dia, pasti ada nur. Apapun yang Anda tanyakan. Nah, nih, maka ini tentu ada etika, adab, bagaimana mencari ilmu dan seterusnya. Ya. Nah, suatu ketika ada satu kisah ini, kisah Dhunnun al-Misri, ya, ketika di Maroko, beliau sempat di sana untuk kholwat,
untuk zikir terus-menerus selama 40 hari. Ya. Jadi ini rupanya ingin berguru beliau kepada seorang arif. Rupanya dia seperti tidak punya waktu untuk sowan, untuk hadir di hadapan sang arif ini. Dan kepingin sekali, padahal beliau ingin sekali, saya ingin mencerap ilmu dari dia, kata Dzunun. Karena dia saking hormatnya gak ingin melukai adab. Nah, suatu ketika akhirnya sang guru ini bertanya, dari mana ini pelancong ini gitu. Lalu beliau mengisahkan perjalanannya selama ini. Laqtabis min ilmik, saya ingin sekali mencerap ilmu Anda. Jawab beliau hanya begini, ittaqillah wasta'in bih wa tawakkal 'alaih fa innahu waliyyun hamid, wa sakata. Dah gini aja, takwa saja kepada Allah. Ya, mohon pertolongan kepada Allah. Lalu berserah dirilah hatimu kepada Allah, karena Allah lah waliyyun hamid, sang pemilik, ya, pemilik yang menguasai, yang sang kekasih yang terpuji. Dan habis itu diem saja sudah. Faqultu zidni rahimakallah fa inni rajulun gharib ji'tuka min baladin ba'id. Tambah lagi, tolong ditambah lagi ilmumu. Semoga Allah merahmatimu. Saya adalah orang yang begitu asing, dan saya datang dari negeri yang begitu jauh. Saya ingin bertanya tentang banyak hal kepada Anda. Beliau menjawab, amuta'alimun am alim am munadhir? Kamu ini pelajar, apa kamu ini ulama, atau kamu ini peneliti? Pertanyaan dari guru itu. Bal muta'alimun muhtaj. Itu jawabnya Dzunun. Aku adalah seorang pelajar yang sangat-sangat butuh ilmu pengetahuan. Kif? Kata beliau, qala kif fi darajatil muta'allimin wahfidil adab wa la tata'id. Fa innaka in ta'addaita fazata 'alaika naf. Dah. Cukup kamu diam saja, ya. Kamu ada di posisi sebagai pelajar. Dan jagalah adab. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana pikiranmu. Kalau kamu pikiranmu sampai kemana-mana, mikirmu fasadah. Nanti rusak manfaatnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan untuk diamalkan, untuk ditumbuhkan, bukan untuk disimpan. Ya, nah ini maka perlu adab. Qala al-uqala minal ulama wal arifun minal asfiya alladhina salaku sabila sidq wa qata'u awdiyatal husn dhahabu bi khairid dairin. Jadi orang cerdas, ya, cendekiawan dari kalangan para ulama atau para arifun dari kalangan para sufi, mereka menempuh jalan yang benar. Jalan yang benar. Lalu mereka memutus diri audiatal hazan. Jadi tidak ada lagi namanya kegelisahan, kesusahan. Ya, dia pergi dengan kebajikan dunia dan kebajikan di akhirat. Faqultu rahimakallah mata yablughul abdu illa ma wasafta. Jadi bagaimana seseorang bisa sampai pada tahap yang Anda sampaikan itu, wahai guru? Idza kana kharijan minal asbab. Ya, kalau seseorang bisa keluar dari sebab akibat.
Sebab akibat itu bisa berarti ikhtiar, usaha, ini macam-macam yang ya dia berpijak keberhasilannya kepada wujud sebab akibat usaha ikhtiar tadi. Padahal Allah itu musabbibul asbab ya, beberapa kali saya sampaikan. Allah itu sang penyebab. Wa mata yakunul abdu kadzalik qala idza kharaja minal haul wal quwwah. Bagaimana bisa sampai lepas dari logika sebab akibat ini ya di dalam dirinya ini yang dia blocking kan di dalam otaknya ini. Ya, jawab beliau, kalau seseorang bisa keluar dari al-haul wal quwwah, benar-benar la haula wala quwwata. Kalau itu sudah la haula wala quwwata, pasti illa billah. Kalau seseorang keluar merasa mampu, merasa berdaya, baik secara zahir maupun batin, nah baru seseorang bisa menjadi hamba kayak tadi. Ya. Wa ma nihayatul arif, sebenarnya apa sih ujung yang ditempuh oleh orang-orang arif itu? Beliau menjawab, ayasira bil kulliyah kal ma'dum inda wujudih. Semua yang ada di dalam menjadi miliknya seperti nggak ada sudah. Punya kekayaan, nama besar, jabatan, masa lalu, leluhur, ini dan seperti nggak ada. Kira-kira begitu. Kalau sudah itu, nah dia memasuki wuslah, ini wusul sang arif ini. Kemudian wa mata yablughu martabatas siddiqin qala idza arafa nafsah. Sampai kapan seseorang meraih derajat siddiqin itu para wali? Ya kalau dia kenal dirinya, jawabnya. Loh, bagaimana seseorang itu diri itu bisa dikenal? Katanya. Kapan diri itu bisa dikenal? Idza shara mustaghriqan fi abhuril minnah. Kalau seseorang bisa tenggelam di dalam lautan anugerah, baru kamu kenal dirimu. Siapa dirimu? Ya, banyak kan ya ini wacana tentang mengenal diri macam-macam. Pernah nggak tenggelam dalam lautan anugerah? Wa kharaja min audiyatil ananiyah. Dia keluar dari tempat egoisme. Aku ya kita sebutkan dariku, untukku, denganku, bagiku, karena aku. Ini harus hilang. Baru Anda tahu siapa diri Anda. Ya, ini waqama ala qadamiyya sini. Dia tetap berdiri teguh di atas kaki atau tapak keluhuran. Wa mata yablughul abdullah mawasaftah qala idza jalasa ala markabil fardaniyah. Terus bagaimana bisa sampai seperti itu? Ini bertanya terus ini. Karena penasaran, karena ini sudah dzunun menjadi seorang petualang spiritual dari satu ulama ke ulama lain. Kalau orang sekarang bilang ini tirakat dari satu tempat ke tempat lain. Gimana sudah nyampe? Belum nih sampai ke sana, bagaimana caranya? Idza jalasa ala markabil fardaniyah. Jika seseorang itu bisa duduk di atas kendaraan fardaniyah, kendaraan ketunggalan ilahiyah, nggak ada yang lain sudah. Nah, wa ma markabul fardaniyah qala al-qiyam bi sidqil ubudiyah. Ini kayaknya kok sulit banget sih. Kok dalam banget sih.
Sebenarnya ya enggak. Bagaimana sebenarnya kendaraan fardaniyah itu? Beliau jawab, apa itu? Al-qiyam bisidqil ubudiyah. Anda tegak dengan sifat kehambaan yang benar. Ya. Ini benar-benar iya karena bud. Ini sidqul ubudiyah itu. Wa ma sidqul ubudiyah al-amalu lillah war-ridha bil qada. Bagaimana ya sidqul ubudiyah menjadi hamba? Kehambaan ini bisa benar-benar. Ya, kalau Anda melakukan seluruh amaliyah ini lillahi ta'ala, nggak ada li yang lain, bukan untuk surga, bukan untuk pahala, bukan untuk apalagi untuk kepentingan dunia, tapi lillahi ta'ala. Itu baru benar kehambaanmu, karena kamu ini hamba dan kamu diciptakan untuk Dia. Nah, ridho, rela dengan ketentuan Allah, karena ketentuan Allah tidak ada yang cacat. Ya. Qultu ausini, kalau begitu beri aku wasiat, tausiah, wasiat beri aku. Udah ini yang terakhir dah ini. Apa? Usika billah, aku wasiat dirimu ya. Billah, kapan dimana saja engkau harus bersama Allah. Apa yang kamu kerjakan, billah bersama. Kamu beribadah, beramal, billah bersama Allah. Ini masih kurang. Qultu zidni, tambahi lagi guru. Hasbuk. Qala, udah cukup. Ya, cukup. Amalkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di dalam bab ini luar biasa memang. Nah, ini ada satu kisah lagi. Suatu ketika Syekh Abdul Wahid bin Zaid, seorang sufi besar, ya, beliau berjalan dalam salah satu perjalanan ketika beliau ini ketemu dengan seseorang yang menggunakan pakaian yang agak jembel gitu. Lalu beliau mengucapkan salam dan mengatakan rahimakallah as'aluka mas'alah. Jadi karena di hati Syekh Abdul Wahid bin Zaid melihat si gembel ini ada lintasan cahaya, kearifan, kemakrifatan. As'aluka masalah, saya mau tanya satu masalah. Dia jawab, Aujis. Fa'inal ayam tamdi wal anfas tu'atu wa tuhsa war rabbu muttani'un yasma' wa yara. Jawabannya luar biasa. Ya, ayo ngomong apa kamu? Hari-hari telah berlalu, nafas terhitung, jumlahnya nafas ini terbatas. Dan Allah terus-menerus memandang dan mendengar. Ya, dan melihat Allah itu. Beliau bertanya, maksud takwa, sebenarnya pangkal takwa itu apa ya? Takwa di Quran banyak sekali dinasihatkan oleh khotib setiap Jumat. Sampai menjadi judul ini, takwa. Takwa ini sebenarnya akarnya apa? Apa jawab beliau? As-sabru ma'allah. Sabar beserta Allah. Sabar terhadap cobaan biasa. Ada yang lebih sulit sabar menghadapi maksiat. Ada lagi yang lebih sulit sabar menghadapi nikmat. Sulit ya menghadapi nikmat. Sabar bersama Allah.
Itu artinya berserasi kita, hati kita untuk ridha bersama Allah. Itu ya. Lah pangkal sabar apa maroksus sabri? At-tawakkul 'ala Allah. Pangkal sabar itu tawakal. Hatinya berserah diri pada Allah. Pasti sabar. Orang nggak bisa sabar kalau nggak ada tawakal, maksudnya begitu. Wa ma ra'su tawakal. Lah bagaimana ini pangkal tawakal? Ujungnya, akarnya apa? Al-inqita ilallah. Putuskan dirimu hanya menuju kepada Allah. Kamu baru bisa tawakal. Wa ma ra'sul inqita, akarnya memutuskan diri hanya untuk Allah. Ini apa? Al-infirad lillah. Sendiri hatimu ini spesial hanya untuk Allah saja. Baru kamu bisa memutuskan diri hanya untuk Allah. Wa ma ra'sul infirad. Akarnya infirad apa? At-tajrid amadunallah. Kamu harus melepaskan segala hal dari hatimu, segala hal selain Allah. Wa ma ala dzul asya. Jadi ini satu dialog para sufi, para arif ya, yang dahsyat sekali. Ya. Yang paling enak itu apa sebenarnya? Beliau jawab al-unsu bidzikrillah. Ya, bahagia berzikir pada Allah. Itu paling enak. Nggak ada yang lebih enak daripada berzikir, bahagia berzikir. Mungkin kita berzikir terpaksa kali ya. Wah, baru ini sudah sampai berapa ini hitungannya, udah ngantuk, udah mulai males. Ini kok lama banget. Namanya nggak pernah al-unsu. Tidak pernah bahagia dengan zikrullah namanya. Ayo dimulai. Ketika berzikir itu yang bahagia gitu loh. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan, lebih nikmat dibanding bahagia berzikir. Wa ma atyabul asya. Kalau hidup paling bagus apa hidup ini? Beliau jawab, al-aisyu ma'allah. Hidup bersama Allah. Tidak ada yang lebih indah dibanding hidup bersama Allah. Ya. Nah itu fasilitas yang macam-macam yang dibangun sampai bersaing macam-macam itu apa itu? Itu ilusi. Itu ilusi. Dan tetap saja sebagai mimpi. Dan tidak pernah nyata. Nggak ada yang bahagia itu. Tanya saja. Apakah orang-orang kaya, orang-orang sukses, orang dengan fasilitas membanggakan itu semua, pernah nggak Anda bahagia? Ayo jujur dia suruh jawab. Pasti saya jamin tidak mengatakan, saya belum menemukan kebahagiaan katanya. Karena bahagia itu hidup yang paling bagus, indah adalah hidup bersama Allah. Kapan, di mana saja merasa Allah menyertainya. Ma aqrabul asya, apa sih yang paling dekat? Sesuatu yang paling dekat itu sebenarnya. Beliau jawab al-luhuq billah. Ya dekat dengan Allah, sudah. Ayu syai'in auja'u lil qalb. Apa yang membuat hati jadi lapar, dahaga, gersang? Beliau jawab firaqullah, berpisah dengan Allah. Mungkin banyak masyarakat modern yang hatinya kelaparan. Dan kemudian pada banyak penyakit gara-gara kelaparan. Lalu banyak pikiran-pikiran yang agak gila, yang dianggap itu pikiran waras. Ternyata hati kita mulai lapar ketika mulai hati kita pisah dengan Allah. Jangan pernah bosen. Oh, kalau bisa itu hatimu sedang lapar. Yang bosen nafsumu.
Wa ma alamatul muhib wa ma himmatul arif, sebenarnya cita-cita para arif itu apa ya? Satu saja cita-citanya, liqa Allah, ketemu Allah. Wa ma alamatul muhib, tandanya pecinta apa? Tandanya hubbu zikrillah, cinta banget mengingat Allah. Mengingat Allah itu seneng banget itu. Ya Allah, Tuhan, kau menakdirkan aku mengingatmu karena engkau telah mengingatku, Tuhan. Diingat oleh Allah itu, waduh, luar biasa. Nanti akan kita bahas di dalam secara spesifik mengenai filosofi zikir, ya, satu persatu. Mal unsubillah, sebenarnya bahagia dengan Allah itu yang bagaimana? Beliau jawab, istiqomatus sirri ma Allah. Istiqomahnya batin dengan Allah. Kalau istiqomahnya pikiran hanya sebentar-sebentar, istiqomahnya lisan hanya zikir sebentar, itu pun belum tentu masuk di batin. Tapi hati merasa terus dengan Allah, itu namanya kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa ma ra'sut tafwid, pangkal berserah total itu yang kayak bagaimana sebenarnya? Qala at-taslim li amrillah, ya berserah diri terhadap semua perintahnya Allah, urusannya Allah, serahkan. Wa ma ra'sut taslim, lalu berserah diri itu yang bagaimana supaya kena betul? Dzikrus su'al indallah. Qala dzikrus su'al indallah, ya menyebutkan, ya, kalau kepingin bertanya, ya bertanya langsunglah kepada Allah. Wa ma'adhamus surur, kebahagiaan paling agung. Ya, Anda kepingin nggak bahagia? Nah ini, bahagia paling agung ini. Qala husnudzan billah, husnudzan kepada Allah. Orang itu bahagia kalau husnudzan pada Allah. Orang itu menderita gara-gara nggak husnudzan pada Allah. Hanya begitu aja sebenarnya. Man a'dhamun nas, pertanyaan lagi, qala man istaghna billah, siapa orang yang disebut orang besar? Orang besar adalah orang yang merasa cukup dengan Allah saja. Itu orang besar. Dia nggak butuh dunia, dia nggak butuh akhirat. Aku hanya butuh engkau saja, ya Allah. Orang besar itu. Man aqwan nas, lalu siapa orang paling kuat? Man istaqwa billah, orang yang mendapatkan kekuatannya bersama Allah. Pertanyaan terus, mal maghbun, siapa orang yang bangkrut? Qala man radiya bi ghairillah, orang yang ridho kepada selain Allah. Ridho kepada selain Allah itu alamat rugi, sudah hancur. Ya. Malmuruah, apa yang disebut dengan harga diri? Qala tarkun nuzul bidunillah, muruah itu apa ya? Bukan harga diri ini, maksud muruah itu di sini orang yang merasa menonjolkan diri sehingga orang menjadi riak, sebenarnya begitu. Siapa? Tarkun nuzul bidunillah, ketika dia masuk ke alam dunia ini tanpa Allah, dengan diriku, dengan kemampuanku, wah itu muruah itu. Orang yang nggak memiliki harga diri sebenarnya. Mata kultu mata yakunul abdu muba'adan minallah, qala idza sara mahjuban anillah, kapan seorang hamba jauh dari Allah? Ya kalau orang terhijab dari Allah itu sudah jauh berarti.
Mata yakunu mahjuban anillah, lah orang yang terhijab, tertutup dari Allah, yang bagaimana idza kana fi qalbi hammun ghairallah. Kalau di hatinya ada hasrat selain Allah, sebenarnya dia sedang terhijab. Matal ghumr ay al-ghafil qala man anfaqa umrahu fi ghairi ta'atillah. Orang yang ghafil, orang yang lalai itu adalah orang yang menginfakkan, menghabiskan usianya bukan untuk taat pada Allah. Ini orang lalai sebenarnya. Jadi para arif ini seperti ini ya. Mazuhdu fid dunya, zuhud di dunia kayak apa? Tarku kulli syai'in yashghulu anillah. Yang disebut zuhud itu adalah meninggalkan segala hal yang membuat hatinya sibuk. Ya, dia meninggalkan segala hal yang hatinya mengganggu hatinya dari Allah. Dia tinggalkan. Nah, itu zuhud. Di sini hakikat zuhud itu. Bukan zuhud. Mungkin Anda punya rumah, punya kendaraan, tapi Allah yang ada di hatimu. Manil muqbil qala man aqbala Allah. Siapa yang disebut menghadap Allah itu? Ya orang yang menghadap terus-menerus kepada Allah. Di depan mana saja dia Allah. Manil mudbir man adbaru anillah. Kalau orang yang lari dari Allah, ya orang yang meninggalkan Tuhan begitu saja, seenaknya, mengabaikan. Mal qalbus salim. Lalu qalbun salim itu yang bagaimana Tuhan? Alladzi lam yakun fihi siwallah. Yang disebut qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim, ya. Yang selamat itu, hati yang selamat itu adalah yang di dalam hatinya tidak ada selain Allah. Baru selamat itu. Qalbunnya salim. Ada Allah terus menerus. Ma tas'akhbirni min aina ta'kul. Lalu Anda makan dari mana, Tuhan? Qala min khazainillah, dari kekayaan perbendaharaan Allah. Jawabnya sederhana. Ma tashtahi, yang kamu sukai. Ma yaqdillah, ya apapun yang ditentukan oleh Allah itu saya sukai. Qultu ausini qala i'mal bi ta'atillah warda bi qada'illah wasta'nis bi dzikrillah takun min asfiyaillah. Dah, ini 4 hal. Ini wasiat beliau, ya. Beramal penuh taat pada Allah. Ya. Beribadah, beramal ibadah ini penuh taat, patuh pada Allah. Bukan patuh pada keadaan, bukan, apalagi status, bukan, apalagi wah gua nih habis jamaah nih, status banget nih. Ya. Bita'atillah warada biqada'illah. Ridholah dengan qadanya Allah, nomor 2, ketentuan Allah. Ridho saja. Nanti Allah juga akan menjalankan diri Anda, membahagiakan ke depan. Dan bahagialah dengan zikir kepada Allah. Rasakan kemesraan ketika berzikir. Intim. Ya, takun min asfiyaillah. Maka Anda termasuk para sufinya Allah. Nah itu ya. Jadi artikel ini sangat panjang ya. Tentu Anda selanjutnya mendalami. Jangan lupa hati tetap berzikir ketika membaca buku menjelang ma'rifah. Punya wudu, hati berzikir. Allah. Insya Allah dibuka. Diberi nur oleh Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.